Apa ada yang apa? Sudah terlihat belum, Bu? Halo, Bu Suryani. Masih proses. Iya, kami tunggu. Jadi intinya nanti Bapak Ibu bisa sharing praktek baik dengan teman-teman di sekolah lain. Misalkan teman sekolah lain bisa melihat kelas kita, misalkan dengan minta izin. Iya, dengan minta izin ya, tentunya ya. Terus kemudian Bapak Ibu di classroom tadi, kepala sekolah juga bisa melakukan supervisi langsung. Dengan cara apa? Gurunya menginvite email kepala sekolahnya, mengundang kepala sekolahnya untuk bergabung di kelasnya. Bisa juga kepala sekolah bergabung dengan melihat kode kelas. Jadi setiap guru nanti kalau sudah membuat classroom atau ruang kelas, mereka memiliki kode kelas masing-masing dan itu bisa kita share ke kepala sekolah kita agar kepala sekolah bisa mensupervisinya. Jadi Bu Kepala Sekolah nggak perlu repot-repot, harus ketemu gurunya, misalkan masa pandemi ini ya, coba berapa kodenya, saya ingin masuk di kelas Bapak Ibu. Nah, melihat apa hasil karya anaknya, bagaimana penilaiannya, itu luar biasa Bapak Ibu, nggak usah capek-capek. Kemudian Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan Mas Moho bisa mengimplementasikan kecakapan abad 21, critical thinking, anak bisa berpikir kritis ya, bisa kreatif dalam hal apa? Ya, dengan adanya apa aplikasi baru ini, anak akan semakin curious, semakin ingin tahu ya, dan bisa collaboration dengan teman yang lain. Nah, di sini nanti kalau aplikasi GSE ini banyak banget aplikasi di dalamnya. Tadi saya baru menyampaikan Google Classroom, baru Google Form ya, mungkin kalender sepintas. Ada juga Bapak Ibu yang namanya Google Jamboard. Apa itu Google Jamboard? Yaitu penggunaan papan tulis secara online. Selama ini Bapak Ibu guru kan nulisnya di papan ya, satu persatu atau menggambar di papan. Nah, dengan adanya Google Jamboard, Bapak Ibu bisa kolaborasi nih, mengajak murid-muridnya, misalkan dibagi menjadi 8 kelompok. Ayo kelompok 1 kalian menggambar pemandangan, kelompok yang lain menyaksikan. Kalau sudah kelompok 1 ber-8 itu bergantian menggambar, gurunya bisa memberikan evaluasi dan teman-temannya juga. Kemudian communication skill, mohon di mute suaranya Bapak Ibu, suaranya berisik. Communication skill ini bisa kita bangun ya. Jadi Bapak Ibu di kelas tadi tidak hanya gambar-gambar yang bisa anak berikan. Anak juga bisa, ini saya bukakan kembali. Halo, mohon di mute suaranya. Mohon di mute, coba dilihat Mas Moho itu yang lagi aktif, di-mute aja dari admin. Nah Bapak Ibu ini sudah di-mute. Contoh misalkan Bapak Ibu kita ingin, ini ada yang belum paham cara mem-mute ya. Mohon di-mute ya. Nah ini contoh ya, anak-anak misalkan ini ada tugas misalkan storytelling, bercerita. Nah bercerita itu kan otomatis mereka harus membuat video ya Bapak Ibu ya, membuat video berceritanya. Nah ini contoh video anak-anak yang sudah dikirim ke Google atau di classroom kami, misalkan ini anak sedang bercerita materinya tentang apa ini, tentang storytelling, tentang penggunaan simple past tense. Nah di sini anak juga tahu ya, guru memberikan portofolio apa nih, KD-nya apa saja sih ini, KD-nya apa, sebelumnya anak mengisi datanya ditulis, kemudian KD-nya apa, tujuan pembelajarannya apa, baru anak bisa mengupload videonya seperti ini. Nanti Bapak Ibu tinggal klik mendengarkan videonya dan memberikan penilaiannya. Nah, cara memberikan penilaian, misalkan ini, anak ini memang bagus sekali Bapak Ibu, misalkan kita kasih nilai ya, 98 gitu ya. Nah, ini kita klik return seperti ini. Kalau kita sudah klik return, ini akan nyampe ke murid langsung. Jadi murid bisa melihat bahwa gurunya sudah memberikan nilai. Oh, saya dikasih nilai guru saya 98 dan lain sebagainya. Nih, bisa chatting dengan muridnya. Nah, itu ya Bapak Ibu terkait penggunaan apa nih, bagaimana Bapak Ibu mengupload tugas-tugas anak. Jadi tidak hanya gambar, tapi dengan tugas-tugas yang lainnya. Kemudian berikutnya ini ada setelah ya, ada sebenarnya kalau kompetensi abad dewasa itu kan 4C, ada tambahan satu lagi yaitu confidence, percaya diri. Anak merasa percaya diri kan dengan adanya berbagai kegiatan yang didesain oleh Bapak Ibu guru, anak jadi semakin percaya diri karena sering dilatih oleh Bapak Ibu gurunya untuk tampil. Nah, Bapak Ibu yang terakhir yaitu dinas atau sudin bisa memonitoring produktivitas pembelajaran jarak jauh ini ya kepada guru, baik juga, begitu juga untuk murid-muridnya, sejauh mana pelaksanaan home learning di sekolah masing-masing.
Kemarin saya terapkan yang untuk home learning Pasar Rebo yang sekecamatan itu, dari 4.000 sekian siswa itu hanya 3%-an yang tidak bisa join. Kenapa? Ternyata ada kendala di gazetnya, ada yang menggunakan gadget orang tua dan lain sebagainya. Jadi aplikasi GSE tadi itu sudah saya sampaikan sedikit banyak ya, tentang Google Drive-nya, tentang Classroom, dan ini semua, aplikasi ini semua nanti akan dilatihkan di kecamatan atau di SDLB ini, penggunaannya untuk guru-gurunya. Bapak Ibu nggak usah khawatir, mungkin dengan menyimak saya tadi pasti bingung, ini kok ada Classroom, bagaimana cara membuatnya, pasti bingung. Tapi nanti pelan-pelan Dinas Pendidikan akan memberikan pelatihannya satu per satu, mulai dari aktivasi akun untuk guru, kepala sekolah, dan juga muridnya, kemudian mengenalkan fitur-fitur, dan juga apa itu satu persatu membahas aplikasi yang ada di Google Suite for Education ini. Nah, tentunya sabar ya Bapak Ibu. Nah, ini sudah salah satu, kalau kita lihat ya, reformasi pendidikan yang mengacu pada 8 standar tadi, termasuk penggunaan GSE ini, dari standar proses pembelajaran sampai penilaian bisa terakomodir semua menggunakan platform GSE ini. Jadi nanti pelan-pelan Bapak Ibu kami akan memandu. Kemudian sudah dijelaskan Mas Moho juga tentang kecakapan abad 21, ada literasi sains, literasi membaca, literasi TIK atau literasi digital ya. Nah, salah satu GSE ini ya merupakan literasi digital atau TIK yang harus Bapak Ibu kuasai. Bu, nanti percuma saja dong, nanti gimana dengan murid kami? Ibu jangan bingung memikirkan murid dulu. Yang terpenting di sini bagaimana guru-gurunya paham dulu ya. Kita di sini tugasnya adalah memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu guru dulu. Nah, nanti untuk murid belakangan misalkan tidak bisa akses atau kuota terhabis dan lain sebagainya, itu nanti kita pikirkan kemudian. Yang penting satu-satu ya, jangan bingung mikirin belum dilakukan sudah mikirkan bagaimana kuota murid dan lain sebagainya. Nah, ini sudah, kemudian karakter yang dikembangkan. Oh ya Bapak Ibu, Google Suite for Education ini kalau kita lihat ya banyak tentang KI 3 dan KI 4-nya ya yang bisa kita latihkan ke anak-anak. Bagaimana dengan sikap? Sikap ini bisa kita bangun ya. Pertama, kalau sikap-sikap rasa ingin tahu, pastinya anak semakin bagus nih, rasa ingin tahunya pasti ada dengan adanya aplikasi baru ini. Anak semakin inisiatif, gigih, ingin bisa berkolaborasi dengan teman dan lain sebagainya. Nah, untuk KI 1-nya bagaimana sih melatih kejujuran anak dan lain sebagainya, tentunya Bapak Ibu harus koordinasi juga dengan orang tua. Nah, hebatnya Bapak Ibu di Google Suite for Education ini, kita bisa join mengundang orang tuanya. Mohon maaf, saya tadi menampilkan Google Suite yang standar, yang ada Classroom standar. Ini yang Google Suite for Education-nya, di Classroom-nya itu kita bisa mengundang orang tua siswa. Tapi kalau yang standar yang saya tampilkan tadi, Bapak Ibu tidak bisa mengundang orang tua murid, ya. Nah, kalau di sini kita bisa mengundang Bapak Ibu. Di People ini, misalkan ini murid-murid yang sudah bergabung. Nah, ini bisa kita invite guardians. Guardians ini ya orang tua murid. Dengan cara apa? Dengan cara minta emailnya. Nah, kalau orang tua sudah bergabung, apakah bisa melihat semua pembelajaran? Orang tua akan bisa melihat progres anaknya masing-masing, progres pembelajaran anaknya masing-masing. Jadi di sini akan membantu guru juga, kemudian orang tua juga tahu persis, jadi nggak usah bersaing mendapatkan nilai bagus tapi dengan cara yang tadi ya, misalkan dikasih tugas gurunya untuk mengerjakan soal, orang tuanya ikut mengerjakan, bahkan orang tuanya sibuk nyuruh anak buahnya mengerjakan. Nah, itu percuma Bapak Ibu. Di sini kita latih jujur, kita bilang ke orang tua bahwa ini Bapak Ibu, kita biar tahu progres murid-muridnya. Jadi jangan Bapak Ibunya ingin mengerjakan pekerjaan anaknya. Jadi dilatih kejujurannya untuk biar kita tahu ya kekurangan anak itu apa, sampai di mana anak itu melakukan pembelajarannya. Nah, itu untuk Google Suite for Education, nanti akan disambung rekan kami, tim kami, ada Mas Rizal yang mungkin sudah bergabung. Nah, ini nama saya tadi sudah disampaikan oleh Bu Suryani, Asmaul Husna. Ini nomor telepon saya, barangkali nanti Bapak Ibu ada pertanyaan ya. Kalau memang kami nggak bisa langsung menjawab karena kesibukan kami, ya di WA saja.
kalau ada waktu atau malam, kami insya Allah akan membalas WA Bapak Ibu. Nah, kemudian itu ya Bapak Ibu ya, nanti ada tim manajerial yang diwakili oleh Pak Moho dan kami tim teknis, ada saya dan Mas Rizal. Dari saya cukup sekian, mungkin akan dilanjut oleh Pak Rizal. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Suryani suaranya belum muncul? Ya, mungkin dilanjut Pak Rizal ya Bu ya. Iya, silakan Bu. Silakan Pak Rizal untuk melanjutkan. Baik, terima kasih Bu Suryani. Terima kasih juga untuk Bu Asmaul. Izin Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah pada siang hari ini saya melanjutkan informasi yang telah disampaikan Bu Asmaul mengenai akun GSE atau Google Suite for Education. Tentunya kemarin Bapak dan Ibu Kepala Sekolah sudah mengajukan mengajukan untuk memperoleh akun GSE supaya bisa dimanfaatkan di sekolah masing-masing. Namun kemarin saya mendapatkan laporan kendala-kendala yang dialami teman-teman di lapangan setelah mendapatkan akun, atau akun ini mau diapain sih, atau akun ini mau diolah seperti apa selanjutnya. Nah, ini yang menjadi kebingungan Bapak Ibu semuanya. Dan pada kesempatan kali ini izin saya untuk membahas mengenai permasalahan-permasalahan yang kemarin sempat muncul dan bagaimana cara menyiasati permasalahan tersebut. Yang pertama mengenai akun. Ya, baik Bapak Ibu, bisa dilihat di layar. Jadi ketika Bapak Ibu masuk kemarin mengajukan pengunduhan ini ya, pengunduhan akun ya, atau mengajukan akses akun, ini sudah didistribusikan oleh tim helpdesk di wilayah selatan. Ya, kalau Bapak Ibu dari Jakarta Selatan sudah didistribusikan di wilayah selatan, kalau yang di utara sudah didistribusikan oleh tim wilayah utara. Nah, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan kartu atau file PDF yang terlampir dalam email. Ya, jadi bentuknya seperti ini. Bentuknya. Nah, jadi di Jakarta Selatan 1. Contoh. Ya. Ini saya buat contoh ya. Oke. Baik, ini contohnya ya. Jadi ada kolom seperti ini tampilannya. Ada layout seperti ini. Yang bagian atas ini berisi username, atau username ini setara dengan email, nama email Bapak Ibu, nama email sekolah yang Bapak Ibu dapatkan. Ya, kemudian yang gambar tulisan ini adalah password. Ya, jadi kalau Bapak Ibu kemarin sudah melakukan pengajuan, nanti di email masuk Bapak Ibu akan mendapatkan balasan, ya, balasan berupa ucapan terima kasih dan ucapan selamat datang dan terima kasih. Kemudian dilanjutkan dengan petunjuk yang ya, presentasinya belum keluar. Oh, mohon maaf Pak. Lanjut Mas, lanjut. Oke, sudah keluar? Belum. Saya presentasinya ini Pak, langsung di email Pak. Jadi tayangan seperti ini. Iya, sudah Mas. Nah, sudah keluar ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah melakukan pengajuan, nanti di email masuk itu akan mendapatkan balasan seperti ini. Ya, saya contohkan di sini. Ya, selamat Anda mendapatkan akun GSE untuk sekolah mana. Ini sekolahnya ada masing-masing. Kemudian nanti ada file terlampir berbentuk PDF yang dibuka bentuknya seperti ini. Ya, tampilannya seperti ini. Ada gambar yang atas itu untuk username-nya, atau username ini setara dengan email, yang di bawah passwordnya. Ya.
Jadi nanti Bapak Ibu tinggal buka itu, kemudian cara membukanya bagaimana? Nah ini, hal yang harus dilakukan pertama kali ketika membuka. Nah, pertama kan biasanya membuka itu ada dua cara. Yang pertama menggunakan handphone, yang kedua bisa menggunakan komputer. Kita akan coba terlebih dahulu dengan menggunakan komputer. Nah, hampir sama prinsipnya Bapak Ibu. Seperti membuka email. Ya, seperti membuka email, tinggal buka browser, usahakan menggunakan produknya Google karena ini kan miliknya Google, Bapak Ibu. Jadi usahakan menggunakan produknya Google, salah satunya itu Google Chrome. Kemudian ketik saja di sini gmail.com, nah, enter, ya, tekan enter kemudian. Nah, nanti akan muncul akun tampilan email. Nah, tapi Bapak Ibu perlu perlu cermati bahwa email yang muncul ini belum email yang dari GSE, masih email yang standar, artinya email yang biasa kita miliki, yang biasa kita gunakan. Nah, ciri-cirinya bagaimana, Mas? Ciri-cirinya seperti ini, hanya muncul gambar, kemudian ada tanda titik 9. Ya, kalau gambar ini kita klik, nanti muncul nama emailnya. Nah, ini email yang biasa. Oke. Nah, kalau untuk email GSE tampilannya seperti apa, Mas? Cirinya, Mas? Kalau untuk email GSE nanti tampilan yang akan muncul, Bapak Ibu, akan seperti ini. Ya. Akan seperti ini tampilannya. Nah, misalnya kita masuk menggunakan akun GSE, ini tulisannya nih. Ya, di sebelah kanan. G Suite. Nah, beda dengan tampilan email yang biasa. Beda dengan tampilan email yang tadi. Ya. Nah, tampilan email yang tadi seperti ini tampilannya. Yang biasanya bentuk lingkaran tanpa ada tulisan G Suite. Nah, terus langkah berikutnya bagaimana, Mas? Kalau saya belum ada email yang digunakan, ciri-cirinya bagaimana? Kalau Bapak Ibu belum menggunakan email untuk masuk ke dalam Gmail tadi, maka tampilannya kosong. Dia nggak akan muncul seperti ini. Tampilannya hanya layar kosong saja. Ya, layar kosong seperti yang saya tampilkan barusan. Ya, yang seperti yang saya hanya layar kosong seperti ini. Tapi kalau Bapak Ibu sudah langsung punya memasukkan akun dan kita buka Gmail, maka tampilannya akan langsung masuk ke sini. Ya, dan ini masih tampilan email yang biasa Bapak Ibu gunakan atau kita sebut sebagai email reguler. Ya, jadi ini kata kuncinya email reguler dan email GSE. Ya, email reguler berarti yang biasa Bapak Ibu gunakan. Kalau email GSE berarti akun yang memang itu berasal dari Google Suite for Education. Nah, lantas bagaimana cara kita masuknya, Mas? Cara masuknya tinggal Bapak Ibu klik ini. Gambar wajah ini diklik atau gambar lingkaran ini diklik. Ya. Nah, kemudian di bawah ini ada menu. Ya, menu add another account atau tambahkan akun yang lain kalau menggunakan bahasa Indonesia. Nah, tinggal diklik saja. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu belum pernah login sama sekali, itu tampilannya akan kosong. Ya, tidak akan muncul seperti ini. Jadi langsung login saja. Kalau belum pernah masuk sama sekali, lebih enak, lebih cepat. Langsung tinggal login saja. Tapi kalau sudah pernah masuk menggunakan email reguler, kita klik, maka muncul seperti ini tayangan ini. Ya, harus kita pilih add another account. Ya, tambahkan akun yang lain. Nah, kemudian Bapak Ibu masukkan alamat email atau akun GSE. Jadi akun GSE itu bentuknya email, namanya email. Ya, bentuknya email, tinggal dimasukkan. Nah, emailnya seperti apa? Emailnya seperti ini. Nih, contohnya. ADM 2010-226901@edujakarta.go.id. Jadi ini adalah email yang dibagikan oleh tim GSE Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta kepada tiap-tiap sekolah. Pertama kali yang harus dilakukan Bapak Ibu adalah masuk menggunakan akun admin yang sudah kita bagikan atau masuk menggunakan email yang sudah kita bagikan. Polanya ada seperti ini ya, nanti dicek di kotak masuk masing-masing. Ya, kita akan coba ya, di sini ADM
ya, kemudian NPSN, ya, kemudian strip kode unik, ya, kode uniknya di tempat saya kebetulan dapat kode unik 01. Nanti Bapak Ibu juga akan menemukan kode unik yang lain, ya, yang berbeda-beda. Kemudian, nah ini cirinya akun GSE itu alamat email bukan @gmail.com, tapi @edu atau titik Jakarta .go.id. Nah ini makanya dikatakan Bu Asmaul tadi, ini adalah email premium istilahnya, ya, atau email yang memang khusus untuk pendidikan. Maka ini edu.jakarta.go.id. Kemudian kita next, ya, kita next masuk. Nah masuk ini tinggal dimasukkan passwordnya Bapak Ibu. Passwordnya dari mana Mas? Kalau kemarin Bapak Ibu pengajuan itu ada balasan, ya, passwordnya seperti ini ada di bawah nih. Nah ini contoh aja seperti ini yang ada di bawah ini, ya, tinggal dimasukkan saja, ya, passwordnya. Oke, kalau sudah dimasukkan passwordnya, kemudian next, ya, kita next. Kalau sudah di next, nanti Bapak Ibu akan masuk ke tampilan email Bapak Ibu. Tampilannya seperti ini, ya, tampilan email akun GSE milik sekolah. Jadi langkah pertama itu masuk menggunakan akun sekolah. Lah kemarin yang dibagikan itu akun apa Mas? Kemarin yang dibagikan adalah akun sekolah, ya, atau istilahnya akun admin sekolah. Masuk ke situ dulu. Nah nanti di situ akan banyak, wah ada email masuk banyak sekali ini, ada pengajuan dan lain sebagainya. Itu tolong diabaikan, ya, tolong diabaikan, jangan direspon apapun. Langkah berikutnya, ya, yang Bapak Ibu harus lakukan adalah di scroll ke bawah, ya, atau ditarik ke bawah, cari email yang paling bawah. Nah di sini Bapak Ibu nanti akan ada buku panduan, ya. Buku panduannya di mana Mas? Nah, buku panduannya ada di sini nanti, ya. Silakan Bapak Ibu nanti cari yang paling bawah sendiri, itu ada buku panduan. Nanti diunduh saja buku panduannya. Oke. Tapi untuk email masuk yang ada di sini tolong diabaikan terlebih dahulu, ya, jangan diotak-atik, jangan dibalas, jangan diapakan. Kenapa kok ada email masuk? Jadi tim admin dari Dinas Pendidikan itu membuat mail group atau grup email, ya, grup persuratan, sehingga ketika Bapak Ibu masuk dalam kelompok mail group itu akan mendapatkan kopi karbon atau CC, ya, akan mendapatkan salinan. Ya, jadi nanti akan bisa melihat di sini. Nah, sehingga langkah berikutnya setelah tadi scroll ke bawah nyari buku panduan, kalau sudah ketemu di download buku panduannya, kalau tidak lanjut ke Google Drive, ya. Kita cari akun guru dan siswa. Nah, ini selama ini yang menjadi kebingungan teman-teman ketika sudah mendapatkan akun, kita ngapain Mas? Selanjutnya masuk, setelah masuk buka Google Drive. Cara membuka Google Drive bagaimana? Apakah kita harus membuka membuka browser baru? Tidak usah. Dari sini kita langsung, karena ini produknya Google, tinggal Bapak Ibu pilih saja Google Drive. Cara memindah dari Gmail ke Google Drive bagaimana? Tanpa mengetik, tinggal dipilih nih, ditekan tombol titik 9 ini Bapak Ibu. Ya, ditekan tombol titik 9, diklik, kemudian cari tulisan Drive. Nah, ini cari tulisan Drive. Oke, ya, kalau sudah masuk Drive nanti tampilannya akan berubah seperti ini. Nah, akun guru di mana Mas? Akun siswa di mana Mas? Akun guru dan akun siswa ada di sini. Kalau Bapak Ibu sudah masuk ke dalam Google Drive, klik di sebelah kiri ada My Drive. Ya, di sini ada siswa dan guru, tinggal dipilih mau buka yang mana dulu. Nah, pertama yang sedikit dulu, tentunya dicek jumlah gurunya dulu benar atau tidak, sesuai atau tidak, ada yang sudah masuk semua atau belum. Kalau sudah masuk semua tinggal dilanjutkan pendistribusian. Kalau belum ya tetap didistribusikan yang sudah punya, yang belum punya Bapak Ibu bisa melakukan pengajuan nanti, ya, pengajuan untuk penambahan akun.
ada linknya, sudah kami sediakan. Ya, kita kembali lagi guru. Caranya bagaimana Mas untuk membuka daftar nama akun guru? Ya caranya tinggal diklik saja ini. Ya, guru, kemudian diikuti PSN, kemudian formatnya CSV, tinggal dibuka saja. Nah, nanti akan ada seperti ini. Ya, username, password, ya ini username-nya di depannya kode G, passwordnya nanti ada macam-macam. Ya, ada kode acak. Silakan nanti dibuka oleh Bapak Ibu di sini dan dibagikan ke gurunya masing-masing. Ya, mau dibagikan menggunakan Jabri boleh. Ya, yang jelas jangan membagikan file ini. File ini jangan dibagikan ke guru-guru, nanti bocor semua. Ya, oleh karena itu tolong Bapak Ibu kepala sekolah nanti bisa berkolaborasi dengan tenaga administrasi yang ada di sekolahan untuk mendistribusikan akun yang ada pada guru. Selanjutnya untuk siswa, ya, sebelum ke siswa, pastikan terlebih dahulu akun guru sudah sesuai dengan kondisi real yang ada di sekolah Bapak Ibu. Kalau gurunya ada 20, namanya Rizal, Bayu, Adi, ya harus sesuai. Ya, artinya harus sesuai atas nama orang-orang itu. Jangan tiba-tiba kok muncul nama lain. Nah, kalau muncul namanya nanti tolong dilaporkan. Begitu pula ketika tidak muncul, ya tolong dilaporkan juga. Baik, yang kami prioritaskan ketika pelaporan adalah yang belum muncul. Ya, nanti yang belum muncul silakan lapor. Baik, kita lanjut ke siswa. Setelah guru dibagikan, kita buka yang siswa. Sama caranya, tinggal diklik siswa 2010-2269.csv. Ya, sudah dibuka. Di sini ada akun siswa Bapak Ibu ya. Di kolom B ini adalah akunnya siswa dengan kode depannya PD. Ya, kemudian diikuti kode unik. Di kolom C ini adalah password. Ya, ini adalah password. Ya. Nah, silakan Bapak Ibu saya berikan opsi, Mas itu passwordnya wajib diganti enggak? Ya demi keamanan silakan passwordnya wajib diganti. Jadi setelah anak-anak akun ini dibagikan ke anak-anak, ya dari pihak operator atau tenaga administrasi sekolah membagikan ke siswa, silakan nanti passwordnya diganti. Atau kalau Bapak Ibu ini lebih aman lagi, Bapak Ibu sendiri yang ganti passwordnya, kemudian dibagikan, ya supaya terkontrol. Oh ini saya ganti passwordnya, dan nanti anak-anak tidak tahu. Tolong passwordnya jangan diganti, karena ini juga fungsinya untuk kontrol juga. Baik, setelah diunduh kedua akunnya, setelah dibagikan kedua akun ini, kemudian Bapak Ibu bisa menggunakan akun G Suite for Education untuk guru maupun siswa seperti yang sudah dijelaskan Bu Asmaul tadi. Nah, apabila materi ini masih dirasa kurang jelas, nanti tinggal ikuti saja kegiatan-kegiatan tutorial dari kami, dari tim teknis, untuk tim teknis GSE di Dinas Pendidikan. Jadwalnya nanti akan diinformasikan Bapak Ibu ya, untuk wilayah Jakarta Selatan 1 tanggal berapa saja, kecamatan mana saja, itu nanti akan kita informasikan lebih lanjut. Baik, itu mungkin penjelasan singkat ya mengenai prosedur atau hal-hal apa yang harus dilakukan untuk pertama kali ketika Bapak Ibu menerima akun G Suite for Education. Ya, untuk kontaknya tadi sudah ada nomornya Bu Asmaul, ini bisa dicatat. Kemudian nanti ada kontak-kontak dari tim helpdesk ya, yang kemarin sudah sempat di broadcast juga, bisa juga dicatat, dan nomor saya ada di paparan berikut. Silakan nanti bisa dicatat. Atau mungkin langsung dicatat aja Bapak Ibu ya di 085742009484. Nah, nanti supaya lebih jelas ada di kolom chatting ya. Di kolom chatting tempat Bapak Ibu meeting ini ada kolom chat. Nanti silakan dicatat, saya tampilkan. Baik, itu saja mungkin tambahan dari saya mengenai apa yang harus dilakukan ketika mendapatkan akun GSE. Untuk berikutnya saya kembalikan lagi kepada Ibu Suryani. Terima kasih Ibu.
Terima kasih Pak Rizal, luar biasa Ibu dan Bapak sekalian penjelasan tentang GSE ini ya. Mungkin Ibu dan Bapak para kepala sekolah nih tadi banyak yang bertanya-tanya. Gitu. Bagaimana dengan murid-murid kami yang semuanya anak-anak berkebutuhan khusus ya? Mungkin dari saya menyampaikan mungkin tadi dikatakan Bu Asmaul Husna kita dulu Ibu dan Bapak menguasai penggunaan Google Suite ini. Setelah itu mungkin nanti Ibu dan Bapak bisa mengcombine kira-kira bagaimana. Mungkin otomatis juga kita mengedukasi orang tua murid mungkin ya, karena nanti orang tua murid juga bisa membantu anak-anak untuk kita melakukan kegiatan ini. Ya. Namun mungkin ketika nanti Ibu dan Bapak sudah masuk ke dalam sini, nanti mungkin kira-kira saya ingin seperti ini ya, sehingga nanti Ibu dan Bapak sendiri berinovasi bagaimana agar kita bisa menggunakan ini bila memungkinkan seperti itu ya. Yang jelas mungkin yang agak sulit untuk anak-anak tunagrahita ya, kalau tunarungu mungkin bisa dengan ini atau ya mungkin sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Ya mungkin Bu Asmaul Husna atau Pak Rizal bisa menambahkan bagaimana kira-kira untuk anak berkebutuhan khusus Ibu Bapak, sehingga mungkin ini juga bisa maksimal digunakan oleh teman-teman kita. Mungkin Bu Asmaul Husna bisa membantu memberikan mungkin gambaran ke teman-teman. Terima kasih. Bu Asmaul Husna masih ada? Halo. Ini, ya mohon izin Bu Suryani. Tadi saya di sebelah mempresentasikan ini Bu. Saya di Pasar Rebo kebetulan sekarang sedang sosialisasi juga. Baik. Sosialisasi apa ini GSE. Jadi berbarengan nggak apa-apa. Google Drive. Jadi saya pindah ruangan dulu Bu. Gimana Bu tadi pertanyaannya Ibu? Ini kan kepala sekolah kita yang saat ini adalah kepala sekolah SLB ya Bu ya. Oh iya. Anaknya adalah berkebutuhan khusus ya. Bagaimana saran Ibu untuk memanfaatkan ini untuk anak-anak kita kan ada tunagrahita, tunarungu, tunanetra, autis dan sebagainya. Apakah bisa kita maksimalkan untuk mereka Bu, kira-kira seperti apa? Kalau tadi saya menggambarkan mungkin keterlibatan orang tua di sini juga dibutuhkan ya. Mungkin ada pendapat dari Ibu Asmaul Husna untuk memberikan gambaran kepada teman-teman kita ini. Terima kasih Ibu. Belum terdengar Ibu suaranya. Ya, belum. belum terdengar Ibu Asmaul Husna. Bu, mungkin bisa pertanyaan yang bos kali Bu. Oh ya. Ibu Asmaul Husna belum terdengar Bu. Oke, Mas Moho, kita mau buka pertanyaan lain untuk Bos. Sambil menunggu Ibu. Bu Rosna, dimatiin dulu kali. Ya Bu, silakan Bu. Mohon izin Bu, nanti ditambahkan lagi sama Mas Rizal atau Bu Asma gitu ya. Memang kami ini hampir setiap malam nih kita selalu berkomunikasi untuk penanganan teman-teman kita sudah tentang penanganan pembelajaran jarak jauh. Termasuk juga kami sudah memikirkan khususnya untuk saudara kita yang punya kebutuhan khusus gitu ya. Okay. Mungkin ini salah satu solusinya Bu, ini secara teknis saja. Kemarin memang mungkin nanti Mas Rizal bisa tambahkan ya. Kemarin memang kita menggunakan latihan streaming Bu. Kita juga nanti akan mungkin salah satunya kita bisa berikan materi streaming khususnya kepada teman-teman kita, saudara kita yang berkebutuhan khusus untuk tunarungu. Nanti streaming itu maksudnya adalah si gurunya akan
terlihat langsung bagaimana nanti kecakapan dalam penggunaan bahasa tunarungunya gitu ya. Terus kalau yang tunanetra itu saya sempat kepikiran kayaknya seperti memang berbasisnya record suara Bu nantinya Bu di dalam produktivitas itunya. Itu salah satunya Bu. Dan juga mungkin tidak tutup kemungkinan karena ini kan bagian dari alat komunikasi, tidak kemungkinan kita akan juga kembangkan aplikasi lain Bu. Karena khususnya untuk keterbatasan ini Bu. Demikian Bu. Mungkin Mas Rizal atau Mbak Asma silakan. Oke. Halo, udah terdengar Bu suaranya? Ya, sudah Ibu. Harus keluar rapat ternyata, saya join kembali. Jadi begini Bu, untuk contoh ya, tunanetra gurunya bisa memberikan recording seperti saya ini. Jadi ada fasilitas merecord suara kita sendiri Bu. Nah, kita seolah-olah melakukan meeting tapi dengan diri sendiri, tapi kita rekam. Itu bisa. Nah, kemudian file tersebut yang nanti akan kita taruh di ruang kelas kita untuk didengarkan oleh yang tunanetra. Tentunya kalau tunanetra kan masih kedengaran. Nah, kalau yang tunarungu, caranya gurunya melakukan live streaming video disertai dengan bahasa apapun yang tangan itu. Dengan bahasa isyarat ya. Bahasa isyarat. Nah, biasanya kalau gurunya dengan bahasa isyarat kan paham ya. Jadi gurunya, nah di dalam Google Classroom itu ada fasilitas Meet ya. Kembali saya bukakan kembali fasilitas Meet di sini. Bentar Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu saya tunjukin ya fasilitas Meet-nya ya. Untuk yang tunarungu. Nah, untuk yang tunarungu misalkan nanti di apa nih? Maaf sebentar, Classroom. Yang di tunarungu bisa menggunakan fasilitas Meet ini. Nah, kalau di Google biasa kita tidak ada fasilitas Meet. Kalau di sini Bapak Ibu bisa memberikan link Meet-nya otomatis, anak-anak bisa tahu, oh ada video conference nih. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu, muncul seperti saat kita mau join tadi meeting. Di sini ada ruang tunggu, ada yang dan lain sebagainya. Nah, di sini kameranya saya matikan. Ini kalau ada kamera kan gurunya juga bisa siap-siap nih tampilannya, jangan sampai dari dapur terus langsung ngajar ke murid-muridnya, ya. Ngajar dulu lah di ruang tunggu ini, kemudian nanti baru bisa melakukan video conference dengan muridnya dengan menggunakan bahasa isyarat tadi. Nah itu. Nah untuk yang lainnya kira-kira apa lagi Bu Suryani yang tadi yang belum terjawab? Sudah sih kalau akun ya? Bu Asmaul Husna semua SLB bisa dapat ya? Iya. Kalau akun asalkan guru dan kepala sekolah beserta murid-muridnya bisa Bu. Nah ya. Untuk pengawas masih sabar dulu ya, lagi diajukan nanti Mas Moho bisa menjawab ya. Kalau untuk guru dan siswa insya Allah udah dapat semuanya, tinggal aktivasi gitu. Mungkin yang belum nanti menunggu mungkin masih proses distribusian ya, tapi semuanya disiapkan ya. Ya. Ya Bu, untuk akun dikoordinasikan dengan Mbak Mira Bu. Ya ada satu Bu, nanti bisa tanyakan ke beliau Bu, sudah kami serahkan. Tuh. Ya. Ya. Masih ada Ibu dan Bapak mungkin masih ada yang ditanyakan? Boleh, tapi bergantian Ibu dan Bapak mungkin angkat tangan, nanti kita tunjuk siapa yang bertanya. Ya Bu. Oke. Pak Daliman Bu. Daliman. Ya, silakan. Silakan Pak Daliman. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk keberadaan sekalian. Pak Daliman agak terputus-putus Pak suaranya. Oh, putus-putus ya, makanya harus keluar Pak, harus keluar pagar. Dideketin gitu betul. Pak. Ya. Ya, ini mungkin izinkan terutama Arizal dan Ibu Asmaul Husna, saya Daliman dari SLB Negeri 3 Jakarta, Karet Tengsing, Jakarta Pusat. Anak Jakarta. Pertama bersyukur ini untuk kepada Dinas Pendidikan yang telah memikirkan bagaimana untuk memfasilitasi putra putri kami, anak kebutuhan khusus kaitannya dengan belajar jarak jauh atau home learning ini sendiri.
Dan terima kasih atas paparannya Pak Moho berserta tim, Ibu Asma dan Pak Jar. Mudah-mudahan ini kesempatan pada hari ini membawa berkah untuk kita semua sekaligus di bulan Ramadan akan bertambah pengetahuan dan sekaligus sikap dan keterampilan kita kaitannya dengan IT untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk anak-anak kita. Amin. Tetapi ini juga bukan berarti ini kita mungkin sharing aja itu sifatnya bahwa kalau yang selama ini Pak Rizal Walusna adalah yakin aplikasi ini ada penggunaan untuk anak-anak reguler. Kami adalah anak berkebutuhan khusus. Beberapa informasi yang perlu kita sampaikan bahwa besarannya adalah anak berkebutuhan khusus, tetapi di dalamnya sangat amat kompleks sekali. Ya, jadi amat kompleks sekali karena memang kebutuhan khusus di sini ada tunanetra dengan segala karakteristiknya, ada tunarungu dengan segala karakteristiknya, ada tunagrahita dengan segala karakteristiknya. Ini pun masih ada 2 gradasi, tunagrahita ringan, tunagrahita sedang, ada autis, bahkan ada anak-anak putra-putri kita yang double handicap, jadi mungkin tunanetra tapi kemampuan akademisnya tunagrahita gitu, seperti itu. Tapi kita mungkin menyamakan persepsi dulu bahwa aplikasi ini kita sebagai pendidik sudah barang tentu hukumnya wajib harus kudu ngerti dan paham bisa mengaplikasikannya. Jadi kesempatan ini sangat bagus. Jadi kesempatan untuk mencoba memberikan pelayanan yang terbaik. Ini yang persatu adalah kita menyamakan persepsi. Kita wajib tahu, wajib ngerti. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian saya sepakat karena memang kalau presentasi nanti tadi dipahamin sesaat, ya dipahamin. Ya sudah barang tentu jawabannya di awal ya memang ada yang pendengar setia, ada yang memahami, tapi saya yakin tadi harus tenang karena akan ditindaklanjuti dengan lihat dan ini adalah bentuk perhatian dinas kepada kami terutama di pendidikan khusus dan ini nyata perhatian kita kan. Dan untuk ini juga ini mungkin nanti akan kaitannya dengan kondisi kita saat pada kesempatan yang baik ini juga terutama saya tetap memberikan apresiasi kepada seluruh kepala SLB baik swasta negeri DKI Jakarta, ya apresiasi yang setinggi-tingginya karena begini sekalian, mohon maaf mungkin Pak Yoto berada di mungkin kami saat ini adalah pembelajaran jauh-jauh atau home learning itu adalah murni dari awalnya adalah kreativitas, inovasi dan dari teman-teman kepala SLB beserta guru-guru karena timbul edaran belajar jarak jauh ini diawali semua satuan pendidikan mendapatkan pengarahan kecuali pendidikan khusus. Kalau tidak salah saat ada dari Sabtu ini mohon maaf dari Sabtu karena ada pembelajaran jarak jauh itu bahwa apakah kita dapat tampilan dapat pengarahan dapat pengarahan SMP dapat pengarahan kemudian PKBM dapat pengarahan, SMA, SMK dapat pengarahan, tapi kok kami nggak dipanggil, tapi pelaksanaan HDH, tetapi alhamdulillah tetap bisa berjalan dengan baik dan ini berapresiasi kepada teman-teman kepala SLB dan tim tenaga pendidik di SLB. Jadi dan alhamdulillah saat ini Gayung Bersambut kita butuh dan dinas mempunyai program ini. Jadi ini artinya kami nanti pasti akan mencoba untuk menunggu tindak lanjut dari meeting hari ini program pelatihannya dan juga barang tentu kami masih punya tugas dan tambahan implementasi di lapangannya adalah bagaimana kita mengadaptasi dan mengadopsi aplikasi ini dan syukur nanti tim yang ada di dinas kami karena yakin di SLB itu banyak teman-teman kaum yang juga menguasai IT-nya cukup bagus yang nanti coba dilibatkan dalam hal bagaimana kira-kira mengadopsi dan mengadaptasikan dengan kondisi peserta didik kita gitu. Karena ini semua juga dengan kondisi peserta didik yang sangat heterogen, ini memang perlu adaptasi dan adanya penyesuaian kepada kondisi real. Kemudian jauh-jauh sebelumnya juga kita mencermati pasti akan terjadi kendala, terutama teman-teman di SLB negeri itu secara sosial, ekonomi,
Itu memang kawas sosial ekonomi menengah ke bawah. Karena saat ini pun belajar jarak jauh itu yang belum mempunyai HP Android masih ada gitu. Jadi ini menjadi tahap berikutnya memang setelah nanti kepala sekolah tahu, pendidiknya tahu, tenaga pendidiknya juga paham. Memang yang tidak kalah pentingnya adalah mencoba untuk sosialisasi kepada orang tua dan mungkin juga berkolaborasi dengan orang tua untuk mencoba menggunakan fasilitas ini sehingga ini menjadikan sarana pemberian pelayanan yang terbaik untuk putra putri kita. Jadi sementara ini sifatnya Ibu, mudah-mudahan kami dan ya, terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Suryani sedikit ya, saya tambahin. Ya, silakan Ibu. Begini Pak Daliman, paling enggak nanti ya minimal ya produk-produk anaknya tadi apa yang dilakukan home learning selama ini oleh guru-guru itu tidak disimpan di handphonenya biar tidak berat. Jadi silakan gunakan Google Drive-nya ya. Itu minimal itu dulu ya. Jadi begitu ya Pak, kita manfaatin dulu salah satu. Ya, terima kasih Pak. Iya. Terima kasih Pak Daliman, Bu Asmaul Husna, Mas Moho, Pak Rijal. Minta tolong ya, nanti mungkin kita simulasikan dulu untuk khusus untuk SLB supaya bisa lebih maksimal ya Mas ya. Oke. Ada lagi Bu Bapak? Boleh untuk ada yang bertanya masalah BOS atau Oh ini ya. Pak Daliman di mute dulu kali. Bu Tita tadi tuh sama Bu Sri Winarsi ada yang mau nanya tuh tentang pulsa. Mau tanya Bu Suryani? Oke, silakan Bu Andri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Terima kasih Bu Suryani atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya menanggapi dengan sangat bagus nih adanya GSE, minimal nanti kita bisa melatihkan atau belajar untuk guru-gurunya dulu. Aplikasi terhadap peserta didik kita menyesuaikan kondisi kemampuan orang tua. Kemudian yang kedua, saya boleh ya Bu bertanya tentang BOS atau BOP Bu? Boleh. Ya, gini Bu, tadi penyesuaian penggunaan dana BOS itu sudah dijelaskan Pak Moho dan terima kasih, mudah-mudahan penerimaan saya tidak salah bahwa penggunaan dana BOS untuk pengadaan pulsa itu bisa juga untuk KKI. Kemudian ini mulainya dari triwulan kedua kan Bu? Nah, triwulan kedua itu kan dimulai dari April. Sedangkan April ini sudah berlalu. Apakah tetap boleh dialokasikan untuk dana BOS pengadaan pulsa ini mulai dari April? Jadi Aprilnya nanti bisa didouble di bulan Mei ini gitu. Kemudian kami minta tadi yang ditayangkan oleh Pak Moho juga oleh semuanya ini tadi tentang GSE juga, kemudian tentang BOP yang dari Mbak siapa tadi bisa diunduh di mana Bu? Kita penting sekali itu untuk kita pelajari sehingga nanti mudah-mudahan untuk pengaplikasiannya di sekolah tidak banyak mengalami kesulitan. Itu saja yang saya pertanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bu Andri, terima kasih pertanyaannya, Ibu. Sesuai dengan surat edaran Kadisdik nomor 39 SE 2020 itu penggunaan atau bantuan paket data internet dapat diberikan terhitung mulai April sampai pelaksanaan pembelajaran jarak jauh selesai. Sampai kapan ya wallahu alam Bu ya, kita nggak tahu, sampai nanti tidak diberlakukan lagi PSBB atau dinyatakan sekolah sudah masuk. Nah, itu baru selesai. Jadi tidak dibatasi sampai kapan, tapi mulainya adalah bulan April, ya. Nah, untuk materi Mas Mo nanti yang umum kita akan share di grup SLB.
Untuk khusus yang sekolah negeri di grup SLBN ya Bu ya, termasuk semua materi sudah dipersiapkan, nanti ada sebagian yang sudah di-share juga, ya nanti akan di-share Bu Andri di grup WA saja ya. Oke. Mungkin itu. Iya, Mas Ibu Momo, untuk yang April kan sudah lewat Bu. ya. Itu boleh didobel di bulan Mei atau gimana Bu? Atau tidak diberikan? Terhitung April nggak apa-apa Bu. Nanti iya, ya. Ya Mas Momo mau menambahkan mungkin? Ya Ibu, terima kasih Bu. Mohon izin. Jadi benar Bu, prinsipnya BOS adalah fleksibilitas. Artinya prinsipnya boleh digunakan setelah atau sebelumnya pasnya itu. Tapi tentunya kaidah-kaidah secara teknis sudah jelas Bu di SE 39. Adapun materi nanti kami akan sharekan di grup SLB berikut dengan hasil record Google Meet ini, yang mungkin nanti ada yang belum bisa hadir, kami akan sharekan record dari hasil meeting kita bersama ini. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Ya. Ada lagi Bu Bapak? Kita sudah hampir 1,5 jam nih, luar biasa. 2,5 jam Bu. 2,5 jam. Oh, sambil menunggu Pak Momon mungkin masih bisa masuk nanti ya sebentar. Ada lagi pertanyaan Ibu Bapak? Kalau masih satu lagi boleh Ibu? Satu lagi dari Daliman. Oke, yang lain nggak ada ya Ibu Bapak? Kalau nggak ada, boleh kesempatan lagi. Ya, ini ke Pak Moho ini Pak Moho. Ya Pak. Kaitannya dengan BOS ya Pak Moho ini ya. Mungkin antara Juknis dari Kementerian dengan aplikasi di ERAKS-nya kan memang dari segi waktu berbeda ya Pak Moho ya. Saya juga ngobrol-ngobrol dengan bendahara sekolah. Yang intinya kalau kita di ERAKS kan itu triwulan. Ya, itu triwulan, tetapi di Juknis kan itu catur wulan ya Pak Moho ya. Ya, artinya untuk realisasinya pasti di siap bosnya pasti juga triwulan gitu. Tetapi nanti kan biasanya di kementerian juga tetap minta untuk laporan online-nya karena memang ini sifatnya adalah nasional. Kalau misalnya online-nya kan tetap catur wulan ini Pak Moho. Ini mungkin mensikapinya bagaimana kira-kira hal seperti itu. Dan ini juga yang pertama itu, yang kedua ini mungkin selagi ketemu nanti mohon Bu Suryani kaitannya yang waktu dekat adalah nanti misal masih ada waktu atau mau dijadwalkan lain kaitannya dengan PPDB di SLB ini juga terkait dengan terutama di sekolah-sekolah negeri biasanya tetap menganut juknis yang akan dikeluarkan oleh dinas, itu mungkin nanti agenda lain, tetapi misalnya waktu ini bisa juga diobrolin itu mungkin akan lebih. Itu mohon mungkin terkait dengan BOS di situ mungkin antara catur wulan dan triwulan, dan di swasta sih tidak jadi masalah. Di sekolah negeri bendahara juga kemarin ngobrol-ngobrol belum masih ngambang katanya seperti itu. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih Pak. Jadi benar Pak, ya, penggunaan aplikasi kita khususnya untuk belanja sampai ke siap, khususnya untuk sekolah negeri, kita masih menggunakan per triwulan. Nah, ini tentunya berbeda dengan pelaporan BOS yang di online per cawu. Maka untuk menyikapinya Pak, kalau bisa nanti pada pas pelaporan di bulan April, itu pihak sekolah bisa menghitung secara manual Pak, sementara ini dulu Pak. Atau melihat batasan waktu di bulan April ya. Kalau prinsip penggunaannya sekali lagi BOS itu fleksibel. AKB ataupun kegiatan yang belum terrealisasikan dapat digunakan pada triwulan berikutnya. Jadi tidak perlu khawatir Bapak Ibu, kita sudah terkunci. Jadi itu saja Pak. Jadi pelaporannya sementara ini untuk sampai ke cawu sementara kita buatkan manual dulu Pak masuk ke laporan BOS online. Berikutnya juga dengan teman-teman swasta, kami informasikan berdasarkan pergub tadi yang saya sebutkan, mohon juga tertib dalam melaporkan BOS online. Karena prinsipnya sampai dengan tahap kedua, apabila tidak melaporkan, maka tahap ketiga tidak bisa dicairkan. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Baik, cukup terjawab Pak Daliman? Ya, artinya di bulan Aprilnya menggunakan AKB di bulan April, asumsinya gitu bisa Pak Moho?
Ya, ini ya. nanti Yang penting AKB mungkin ada realisasi ya, Pak ya. Ya, asumsi. Ya. Ya, Ya, oke, Pak, oke. ya, Pak. Terima kasih Pak Muhammad ya, jelas. Ya. Baik, Ya, sudah Ibu, makasih ya. ya. Ada pertanyaan di chat, saya baca Pak Rudi ya, bahwa kalau tenaga pendidik kita berikan bantuan untuk tenaga kependidikan. Nah, ini kan semua diserahkan ke sekolah, Pak. Kalau seandainya menurut Bapak, admin misalnya dia juga berkolaborasi membantu untuk menyiapkan pembelajaran jarak jauh ini, silakan Pak. Ya, jadi fleksibel, tadi dikatakan yang penting untuk kepentingan pembelajaran jarak jauh. Itu ya Pak Rudi ya. Pak Daliman. Untuk PPDB Pak, memang sampai saat ini Juknis sudah hampir final Pak. Kemarin sudah selesai tapi masih dipaparkan di Pak Gubernur. Hari ini pun masih rapat ya Pak ya. Jadi memang belum terbit Pak Juknisnya. Untuk SLB mungkin tidak banyak perubahan karena kita offline ya Pak. Saya lihat di grup SLB juga sudah membuat format Google Form. Karena pada dasarnya semua kita menggunakan daring atau tidak ada tatap muka seminimal mungkin lah kita itu ya Pak. Jadi diharapkan juga berbasis online semuanya. Nah, insya Allah nanti ketika Juknisnya sudah terbit, mungkin kita akan sosialisasikan juga Pak. Ya kemarin memang ada permintaan dari pengawas untuk menambah ini Pak, usia ya Pak, usia di PPDB itu. Saya pikir karena memang di pendidikan khusus itu memang khusus ya sesuai dengan Permendikbudnya juga kita beri kelonggaran usia untuk masuk SD-nya, masuk SMP dan masuk SMA LB seperti itu. Mungkin itu sepintas ya Pak tentang PPDB. Insya Allah nanti setelah terbit Juknis kita akan sosialisasikan juga termasuk ke SLB. Oke. Ya. Terima kasih Bu. Terima kasih. Dari swasta ada yang ingin bertanya? Iya Bu, bisa Bu. Ya, silakan Pak Sudiarto. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Pak Eko dari SLB Tunarungu Santirama, Jakarta Selatan Bu. Iya Pak, silakan Pak. Yang pertama tentang GSE ini kami juga menyambut baik, tapi saya rasa untuk anak-anak kita yang punya kebutuhan khusus memang agak perlu inovasi-inovasi baru yang sehingga bisa dipahami oleh anak-anak. Selama ini yang kami gunakan hanya WA saja, itu pun terkendala kalau orang tuanya HP-nya hanya satu, terus orang tuanya juga masih harus bekerja gitu. Jadi orang tua itu bisa membimbing setelah mereka selesai bekerja. Gitu. Yang kedua, nanti kami akan dibagikan akun dari dinas Bu ya untuk sekolah-sekolah. Terus untuk yang akun guru itu apakah kita buat ataukah juga dari dinas juga akun siswa. Tuh. Kemudian kalau bisa akun-akun itu apakah bisa disederhanakan, mungkin diganti dengan nama siswa, termasuk passwordnya nanti biar anak-anak muda ataupun guru-guru mudah mengingatnya. Tentang GSE, tentang BOS Bu. Kami juga sudah mencoba untuk memberikan paket sesuai dengan arahan waktu itu ada Zoom meeting dengan Sudin Selatan bahwa bisa digunakan untuk pembelian paket. Namun besarannya waktu itu belum dijelaskan dengan tuntas. Hanya kami sudah memberikan 100.000 per guru. Nah untuk sementara ini bukti fisiknya kami mengambil screenshot dari pembelian pulsa itu. Jadi kami tugaskan satu orang tenaga keuangan untuk membagikan pulsa, bukan membagikan uang. Jadi langsung pulsanya, terus screenshotnya buat bukti nanti sebagai bukti pembelian itu. Saya kira itu sementara dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko. Saya jawab yang BOS dulu ya Pak. Nanti untuk yang GSE bisa Mas Mo atau Bu Asmalusna atau Pak Rijal. Untuk yang paket data ya Pak. Iya, Bu.
Sebetulnya sesuai dengan SE-nya, Bapak sudah betul, tapi jumlahnya itu sesuai dengan kebutuhan, Pak. Jadi silakan sekolah menentukan, tidak dibatasi. Yang tadi Merdeka Belajar semuanya, Pak. Silakan kebutuhannya mungkin antar guru tidak sama juga Bapak silakan. Misalkan, oh guru ini tadi penggunaan aplikasinya sedikit, bisa 75.000 atau 50.000, yang satunya 100.000. Tapi tentunya dengan berbagai pertimbangan. Termasuk juga orang tua murid, Pak, bila Bapak memberikan. Nah, sebaiknya untuk semua Ibu dan Bapak, pengadaan paket data dilaksanakan oleh tim pengadaan barang jasa di satuan pendidikan. Jadi Bapak bisa menugaskan ya satu orang untuk ditetapkan sebagai pengadaan barang jasa. Jadi si A, Bapak berikan surat tugas untuk pengadaan paket ini. Ini nanti juga sebagai lampiran dari SPJ yang nanti akan kita sampaikan, Pak, bahwa dia membeli karena ada tugas dari kepala sekolah, seperti itu. Jadi untuk jumlahnya berapa, siapa yang diberikan, itu semuanya dikembalikan kepada kepala sekolah berdasarkan rapat dengan guru-guru semua, Pak. Ya. Jadi seperti itu. Untuk yang GSE silakan, siapa yang mau menjawab ini, Bu Asmaul Husna atau Pak Rijal atau Mas Moho, silakan. Untuk akun ya Pak ya, untuk guru dan peserta didik, apakah sudah include di dalam yang ada untuk sekolah atau bagaimana nih Mas Moho? Ya, mohon izin Bu, pertama berkaitan dengan bukti ya, saya pikir sudah cukup Pak, di minimal di screenshot, kalau bisa ada bukti data otentik dari transferan atau bukti SPJ lainnya, itu sudah cukup Pak. Nah, kembali lagi Pak, minimal Pak, tadi sudah disampaikan minimal untuk kegiatan-kegiatan produktivitas guru maupun peserta didik, minimal di dalam Google Drive-nya guru gitu Pak. Jadi itu berarti menandakan ketika diberikan kuota, produktivitasnya juga bisa terukur atau bisa terlihat atau terpantau oleh kami, Pak. Demikian, Pak. Oke. Mas Moho. Ya, Bu. Ada pertanyaan nih, bagaimana sebelum SE terbit, sudah diberikan secara tunai. Nah, bagaimana nih untuk SPJ-nya, Mas? Dari sekolah bertanya seperti itu. Kalau kita kan memang mengarahkan, kalau di swasta semuanya non cash juga kan Ibu Bapak ya? Iya. Iya kan? Iya. Waktu itu kami belanja sesudah kami rapat dengan Kasudin Selatan, Pak, Bu. Iya, kalau Pak Eko udah betul ya Pak. Ini ada dari SLB BKM 01 itu sudah memberikan uang pulsa sebesar 100.000 cash. Nah ini Mas Bo, apakah bisa dipertanggungjawabkan? Mungkin nanti itu aja ya, karena udah terlanjur mungkin dengan bukti pembelian ya. Mungkin Mas Moho bisa jawab nih, bantu teman-teman. Ya, Bu, baik Bu. Karena memang ini fasenya pandemik, Bu. Dan memang arahan kita juga cashless. Apabila terjadi kenyataannya kondisinya tidak memungkinkan cashless melalui tunai, mohon disertakan juga selain bukti surat keterangan dari pihak sekolah akan kondisi kenapa melalui belanja tunai, Bu. Itu aja, Bu. Baik, ya jadi memang diberi kemudahan. Yang penting untuk ke depan tidak tunai lagi, diupayakan untuk cashless lah Ibu dan Bapak ya, untuk mempermudah kita mempertanggungjawabkan juga. Baik, sudah cukup mungkin ya? Satu lagi Bu, maaf tanya Bu. Oke, ya Bu Aul, mau nanya juga. Ini enggak, tadi ada yang nanya nih, kalau misalnya yang beli itu yang bukan jual ya, maksudnya dia pakai akun misalnya pakai Jack One gitu. Nah dia dari misalnya nih kalau dari sekolah negeri nih, dia dari guru atau dari TU-nya ditransferin gitu dari akun, dari rekening si guru, itu boleh nggak katanya?
Tapi tetap satu orang ya? Iya, dari orang ke orang, tapi dikasih transfer ini misalnya ke 5 guru, 100, tapi pakai rekeningnya dia gitu loh. Rekening pribadi, ya sepertinya seperti dia yang jualan pulsa, beli pulsanya melalui dia gitu. Bisa nggak, Bu? Nanti Mas Moho silakan nih Mas. Ya sebaiknya sih kalau tadi prinsipnya kita jangan jualan Bapak Ibu gitu loh. Prinsipnya adalah membantu gitu loh, bukan ya jualan. Karena sesuatu yang katakanlah masa pandemik ini, mohon maaf Bapak Ibu, jangan menjadi jadi alasan gitu Bapak Ibu. Jadi kalau bisa sih hindari hal-hal itu, karena nanti kan segala sesuatu tercatat. Kalau ada hal-hal yang janggal menjadi permasalahan, sebaiknya sih menggunakan yang terdekat lah, toko seluler misalkan, banking gitu. Tapi kalau tadi sudah terjadi ya sudah, tolong diberikan surat keterangan atau surat kronologis ya. Demikian Bu. Oke. Yang intinya memang kita kan tidak sengaja untuk menyalahgunakan ini ya, tapi memang karena kondisi dan situasi yang tidak memungkinkan. Memang kemarin kita agak jeda agak lama setelah dari Permendikbud ke SE, itu memang ada jeda ya Mas Moho ya, sehingga ada yang sudah langsung respon gitu Ibu Bapak. Mungkin nanti itu juga salah satu alasan kenapa Ibu dan Bapak sudah memberikan berbentuk tunai seperti itu ya. Baik, apakah Pak Momon sudah masuk? Ya nampaknya ini Bu sedang di sebelah ya Bu, ya sulit Bu. Agak sulit. Masih ada mungkin Pak Yoto menambahkan atau Bu Asmaul Husna, Mas Moho, atau sudah cukup? Cukup Bu. Cukup. Baik, Ibu dan Bapak. Bu Asmaul Husna mau menambahkan? Sudah Ibu, ya. Sudah cukup. Baik, Ibu dan Bapak, luar biasa pertemuan kita hari ini. Dan saya juga memberikan apresiasi yang sangat luar biasa kepada Ibu dan Bapak Kepala Sekolah, guru-guru luar biasa, yang sesuai memang semua luar biasa Ibu dan Bapak dengan kreativitasnya, dengan inovasinya, bisa memberikan pembelajaran kepada anak-anak kita yang juga sangat luar biasa. Saya juga memantau laporan Ibu dan Bapak melalui WA Group, itu luar biasa. Untuk Ibu dan Bapak sekalian, mudah-mudahan itu mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya Bapak sekalian ya. Dan juga dengan adanya GSE ini mudah-mudahan nanti bisa meringankan Ibu